Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1 beta 7 yang akhirnya Apple rilis kemarin malam atau kemarin dini hari lebih tepatnya ke seluruh pengguna iPhone yang sudah menggunakan developer beta. Sekarang sudah sampai di level beta 7. Ya, akhirnya kita sudah sampai di beta 7. So, apa aja yang baru pada iOS 18.1 beta 7 ini? Untuk mengetahui semua hal itu, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya kemarin malam atau kemarin dini hari Apple resmi merilis iOS 18.1 beta 7. Dan gue ingetin, ini masih beta version alias masih tahap uji coba. Jadi kalau lu semua yang masih pada bingung kok gue belum kebagian iOS 18.1, ya karena memang masih beta version cuy. Jadi mohon bersabar dan mohon menunggu. Ya, Apple memang merilis iOS 18.1 beta 7. Tapi tidak hanya itu aja yang Apple rilis. Apple juga merilis iPadOS 18.1 beta 7, tvOS 18.1 beta 5, watchOS 11.1 beta 5, serta visionOS 2.1 beta 5. Ya, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version. Gue ingetin, masih beta version. Dan buat teman-teman yang juga menggunakan iOS 18.1 beta 7 atau ikutan developer beta program, gue menyarankan atau gue mengingatkan untuk di force restart iPhone-nya setelah update ke iOS 18.1 beta 7. Cara force restart-nya, tekan volume atas lalu lepas dan dilanjut tekan dan dilepas volume bawah, lalu tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple. Itu disebutnya force restart. Jadi ketika kalian sudah muncul logo Apple, kalian lepas aja tombol powernya, akan masuk lagi ke home screen. Seperti itu. Dan gue ingetin juga buat temen-temen, mau pengguna developer beta ataupun tidak ikutan beta version, untuk selalu dicek cuy di App Store untuk version-version aplikasi. Kita tahu aplikasi seperti Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya ini adalah aplikasi pihak ketiga, dimana kalian juga harus selalu up to date, update versionnya. Caranya gampang, kalian tinggal pergi ke App Store. Pada laman App Store seperti ini, kalian tinggal pilih yang sudut kanan atas, yang profile, lalu kalian refresh menunya, dan ya, kalian tinggal update aja aplikasi-aplikasi yang sudah memiliki requirement update version. Seperti itu. Oke, itu aja yang gue mau ingetin. Sekarang kita mulai dari build number terlebih dahulu. Oke, kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke general, kita pergi ke about, dan tentunya kita buka iOS version. Nah, ini dia build number di iOS 18.1 beta 7, ada di 22B5075A. Ya, itu adalah build number yang dihadirkan untuk iOS 18.1 beta 7. Dan FYI, gue menggunakan iPhone 15 Pro gue untuk menggunakan iOS beta version seperti itu. Lalu untuk modem firmware-nya di sini masih sama ya, seperti beta 6, tidak ada updatean atau tidak ada pembaruan. Masih di 2.20.02 gitu. Oke, selanjutnya size update yang digunakan di iPhone 15 Pro ini. Size update iOS 18.1 beta 7 ada di 453 MB. Ingat, ini adalah size update dan berbeda. Setiap iPhone yang digunakan, setiap seri iPhone yang kalian gunakan, size update-nya itu terkadang berbeda-beda. Dan ini di iPhone 15 Pro gua, size update-nya ada di 453 MB gitu. Ya, kita ke fitur yang pertama. Ada pada bagian setting. Di bagian setting kalian pilih yang profile. Setelah itu kalian pilih yang sign in and security. Oke, yang baru di bagian mana? Ya, yang baru adalah di menu add email or phone number gitu ya. Jadi lu bisa tambahkan email atau nomor telepon di Apple ID lu tentunya. Dan kalau lu pilih atau lu tap Apple ID primary, ketika lu tap email yang bagian primary, dia sekarang ada tulisan primary email. Kalau misalkan ke email yang satunya lagi, seperti ini email yang satunya lagi, primary emailnya disable ya, tidak aktif gitu. Jadi intinya Apple menambahkan opsional untuk sign in and security pada iPhone kita terkait Apple ID seperti itu. Nah, fitur selanjutnya ini adanya di mana? Ya, adanya di widget clock. Nah, lu perhatiin deh, ini desainnya sedikit transparan gitu ya ketika gue menggunakan icon yang bisa gue customize warnanya. Ini kayak transparan, mirip-mirip kayak di Vision OS gitu cuy. Tapi kalau misalkan gue rubah, ini gue bingung ya, ini bug atau bukan. Tapi kalau gue rubah ke light atau ke dark mode gitu ya, ini hitam gitu ya. Atau memang belum berfungsi secara normal ya, mungkin ya, karena ketika di dark juga masih hitam tuh ya, belum ada perubahan. Kalau gue tap lagi terus gue edit customize, gue pindahin ke light juga masih gitu ya, dark tuh masih kayak gitu juga. Tapi kalau gue udah pilih warna yang bisa di custom seperti ini, lu bisa lihat, misalkan gue pakai warna yang ini, look at this, dia itu jadi transparan gini cuy, tuh
Dan gue jadi suka seperti ini sih. Jujur gue lebih suka kayak gini. Makanya gue langsung ganti warna yang gue selerakan. Dan ini tentunya berkesinambungan sama wallpaper gue ya. Jadi ya seperti ini, maka enak aja dilihatnya. Dan ya, ini widget clock jadinya kayak gini sekarang. Tapi nggak tahu ya versi resminya nanti gimana. Ya semoga versi resmi nanti akan tetap sama seperti ini gitu. Selanjutnya nggak ada fitur lagi. Memang kayaknya Apple udah akan segera rilis ya. Cuman lebih ke peningkatan aja. Terutama Apple Intelligence. Nah kalau kita pergi ke setting di bagian sini nih Apple Intelligence and Siri. Ya tentunya adanya peningkatan ya. Di Apple Intelligence ini jadi lebih baik lagi daripada beta version sebelumnya. Menurut gue juga gue ngerasanya juga gitu. Jadi ya pada saat nanti resmi dirilis pastikan region iPhone kalian sudah ke United States karena memang saat ini masih mendukung bahasa Inggris aja. Jadi belum banyak bahasa juga yang mendukung. Tentunya regionnya juga United States dulu gitu. Jadi bertahap. Tapi intinya Apple Intelligence yang ada pada iOS 18.1 khususnya di beta 7 ini jauh lebih baik daripada beta version sebelumnya. Lalu apalagi peningkatannya of course di bagian control center ya. Jauh lebih baik lagi control center. Lebih smooth juga, lebih enak juga digunakan. Nggak ada bug lagi karena sebelumnya tuh di home ini tuh suka tiba-tiba nambah sendiri kontrol pada control center gue gitu. Padahal kagak gue add. Tapi overall gue enjoy dengan control center yang ditingkatkan sama Apple pada iOS 18.1 beta 7 ini. Seperti itu. Oke? Dan peningkatannya ada di mana lagi? Ya tentunya di emoji pada bagian keyboard. Oke, contohnya di sini gue di aplikasi WhatsApp. Kalau gue buka emoji, ini jauh lebih baik ya. Jadi lebih better aja lah daripada sebelumnya. Ini juga stiker juga ya paling sedikit-sedikit loading aja ya. Ya namanya juga masih beta version. Tapi intinya secara penggunaan udah aman-aman aja ya, nggak ada kendala secara emoji nih. Tuh, oke? Berlaku juga pada bagian iMessage ya. Pada iMessage juga aman-aman aja untuk emoji yang ada pada keyboard gitu. Oke, lanjut. Let's talk about performance. Karena ini udah menjadi lanjutan dari beta 6 ya. Ini adalah beta 7-nya. Secara performance nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi overall lebih baik daripada beta 5 ya. Karena beta 5 tuh, waduh, kacau banget dah. Yang sebelumnya tuh udah gue bahas juga di video sebelumnya beta 5. Jadi menurut gue beta 7 ini finishing ya. Karena setelah ini harusnya nanti akan ada RC. Setelah RC baru resminya dirilis gitu. Untuk performance overall masih aman-aman aja, masih baik-baik aja di iPhone 15 Pro gua. Tapi rasanya bicara performance nggak afdol juga kalau kita nggak benchmark sekalian. Di sini gua akan menggunakan aplikasi Geekbench. Kita akan sekalian benchmark untuk iOS 18.1 beta 7. Lu bisa lihat sendiri di sini gua menggunakan iPhone 15 Pro, iOS 18.1, Apple A17 Pro di 3,78 GHz, memorinya 7,51 GB. Jadi langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu terlebih dahulu benchmarknya. Ya, udah selesai benchmarknya. Dan ini untuk single score-nya di 2977, multicore-nya di 7276. Tapi ya menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting experience saat kita menggunakan iOS 18.1 khususnya pada saat nanti ya versi resminya baik-baik aja. Seperti halnya selalu gue ingatkan ke teman-teman, namanya beta version tuh selalu ada kelemahan, terutama performance dan baterai. Untuk performance ya gue nggak terlalu berharap banyak karena ini masih beta version, but overall sampai hari ini, detik ini, baik-baik aja iPhone 15 Pro gue di iOS 18.1 beta 7 ini gitu. Oke, lalu bagaimana dengan baterainya? Nah, untuk baterai juga tidak ada yang signifikan banget ya menurut gue ya. Kalau lu bisa lihat sendiri di sini, masih mirip seperti beta 6, tapi ya intinya nggak terlalu parah daripada beta 5 gitu ya. Jadi kalau kita cek ke aktivitas baterai gua, di sini kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke menu baterai. Ya, lu bisa lihat sendiri aktivitas baterai gue ini cukup rapat banget ya, karena 15 Pro ini memang literally jadi daily driver gua alias penggunaan gua dalam sehari-hari meskipun menggunakan beta version. Tapi ya untuk hal-hal yang lebih penting gue menggunakan 16 Pro gue di sini. Cuman memang untuk sosial media dan beberapa pekerjaan gue lu bisa lihat padet banget ya, bahkan screen aktifnya tuh di 8 jam 57 menit. Wow, ini beta version tapi cukup rapat banget penggunaannya. Dan ini terakhir charger tuh, serius nih, terakhir charger hari Senin di jam 11 malam dan sampai hari ini masih aman. Dan kalau kita cek ke baterai health-nya di sini, ya baterai health gue juga masih aman ya di 92% dengan cycle count di 365. Jadi buat teman-teman yang mengkhawatirkan baterai health, kayaknya udah nggak terlalu harus khawatirkan lagi ya, karena baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Baterai juga sama seperti halnya performance, gue juga nggak terlalu berharap banyak, tapi sejauh ini lebih baik daripada beta 5 ya. Kenapa gue nggak bilang beta 6 ya, karena beta 6 sama beta 7 sepertinya nggak terlalu jauh perbedaannya, tapi intinya untuk baterai baik-baik aja gitu. Ya, itu tadi isi dari iOS 18.1 beta 7. Jadi ya memang nggak terlalu banyak,
seharusnya tentunya di next week atau di minggu depan akan adanya RC. Seharusnya ya. Jadi kalau kita cek kalender di sini ya, di minggu depan tepatnya Selasa dini hari tanggal 22 dini hari nih harusnya RC version. Setelah RC version dirilis, baru dia resminya dirilis. 7 hari ke depan setelah RC version dirilis. Jadi RC version itu feeling gua atau prediksi gua ada di tanggal 22 dini hari ini. Jadi di minggu besok, setelah itu 7 hari ke depan atau seminggu ke depan, versi resminya dirilis. Seperti itu. Oke, jadi gue rasa itu cukup ya buat teman-teman semua. Emang segitu doang, nggak ada lagi yang lain ya. Jadi yaudah, kita akhirin aja videonya. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.